مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dengan nikmat kesehatan masih diberikannya. Tak lupa pula sholawat serta salam yang telah tercurahkan oleh junjungan Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat saya yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita akan membahas mengenai sholat dan juga kisahnya. Sholat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang sudah berhafal dan juga balik. Sholat juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, sholat memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena ia menjadi tiang agama dan pembeda umat Islam dengan orang yang mengingkari ajaran Islam. Dengan menjalankan sholat, seorang hamba bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, dengan meninggalkan sholat bukan hanya berarti meninggalkan perintah Allah, tetapi juga menjauhi diri dari Allah. Nah, perintah sholat ini juga datang dari peristiwa Isra Mi'raj loh. Ada yang tahu nggak sih Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa ke langit ketujuh untuk diperlihatkan sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peristiwa Isra Mi'raj telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sejarah Isra Mi'raj dan Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa yang paling istimewa loh. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini tidak hanya menunjukkan kekuasaan Allah, tetapi juga menunjukkan keistimewaan kedudukan paling tinggi Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj sekaligus menegaskan keistimewaan kedudukan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi dalam waktu kurang dari semalam. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Jarak yang ditempuh sekitar 1239 km. Dengan jarak 1239 km pada 620 Masehi, pada umumnya orang-orang melakukan
tersebut menggunakan unta atau kuda sekitar sebulan. Namun Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan tersebut dalam waktu singkat saja loh. Namun, ada banyak pengalaman fisik dan spiritual dialami oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, terutama ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah di sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW berlangsung dalam waktu kurang dari semalam. Dimulai dari selepas Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam dan berakhir sebelum terbit fajar. Pada malam 27 Rajab itu, Nabi Muhammad SAW sudah kembali lagi ke Mekah setelah perjalanan Isra Mi'raj sebelum waktu subuh. Saat perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis hingga sampai ke Sidratul Muntaha atau bisa disebut dengan langit ke-7, Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW menerima kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sholat 5 waktu dalam satu hari. Awalnya Nabi Muhammad SAW menerima kewajiban dari Allah untuk melakukan sholat itu sebanyak 50 kali loh. Namun pada saat Nabi Muhammad SAW turun dari Sidratul Muntaha, beliau menerima peringatan dari Nabi Musa alaihissalam karena jumlahnya terlalu banyak. Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga tersisa 5 kali sholat fardu dalam sehari semalam. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala meringankan perintahnya menjadi sholat 5 waktu saja dalam sehari semalam, namun Nabi Muhammad SAW enggan memohon keringanan lagi sekalipun Nabi Musa menyarankannya. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi hikmah yang dapat kita ambil, yaitu meliputi yang pertama, ada penetapan sholat wajib 5 waktu. Yang kedua, akhlak teladan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, keberanian dan keteguhan iman. Yang keempat, kehormatan Masjidil Aqsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Jika ada keburukan, itu dari kita. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.